pikirannya juga plong, ya, ketemu sedulur senyum manis, nggak merengut. Nah ini insya Allah penghuni datang ketemu saudara merengut, ya kan? Mulutnya monyong misalnya. Nah ini berarti belum bebas dari neraka gitu ya. Jadi makanya bedanya begitu aja. Dan insya Allah saya dari tadi datang disambut semuanya dengan senyum manis. Berarti pertanda insya Allah anak cucu terah eyang Sokromo semuanya ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik untuk bertahan 11 bulan yang akan datang sampai kita ketemu Ramadan kembali. Karena perjuangan kita masih berat. Ini baru kemarin 4 hari selesai bulan Ramadan. Masih anget, insya Allah bau surganya masih kecium. Tapi nanti kalau udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah mulai repot gitu urusannya. Sebab apa? Sebab kan katanya kalau bulan puasa setan itu dibelenggu. Ngebatan. Sekarang masih dibelenggu. Sudah tidak, ya kan? Kan sudah selesai Ramadannya. Setannya keliaran, sudah mulai golek bolo gitu ya. Mulai nyari temen. Ya, maka kita harus waspada, harus hati-hati. Jadi kalau Ramadan itu biasanya menjelang Ramadan, awal Ramadan ada spanduk selamat datang Ramadan, selamat tinggal maksiat. Tapi begitu selesai Ramadan, spanduknya diganti. Redaksinya dari setan. Selamat tinggal Ramadan, selamat datang. Nah, maksiat. Jadi kebalikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya datang dari tadi mencoba mendeteksi ya dari Bapak Ibu wajah-wajahnya. Saya kalau ngeliat wajah Bapak Ibunya ini yang kira-kira usianya sudah 40 tahun, 50 tahun apalagi ke atas itu sudah tidak khawatir. Apalagi Nun Sewu dari sesepuh anaknya yang Sokromo ini saya dapat informasi sekarang masih sehat tinggal 2 orang ya. Ya, Eyang Tuminem sama Eyang Tijo. Ya. Pundi? Mbah Tuminem sama Mak Tijo. Mbah Tuminem. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, berkah panjang umur ya, Bang. Luar biasa. Karena yang lain sudah berpulang ke rahmatullah. Mungkin sebelum saya lanjutin tausiahnya, kita sempatkan waktu bacain Al-Fatihah gitu. Buat yang kita, buat orang tua kita, sesepuh kita yang sudah pergi mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang mulia di sisinya, dan insya Allah besok semuanya terahnya Eyang Sokromo dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kembali. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau kita lihat dua yang kita, yang Tuminem dan yang Tijo, itu mukanya, lihat muka-muka husnul khotimah itu. Ya toh? Iya. Termasuk jenengan saya lihat saya sinten Pak namanya? Pangatijo. Yang umur segini itu insya Allah semuanya muka-muka husnul khotimah. Ya, saya nggak khawatir. Tapi yang saya khawatirkan ini anak-anak kita nih, putu-putu kita ini. Ya toh? Di besok mereka nasibnya gimana? Zamannya sudah berbeda. Apakah sawalan seperti ini dari terah Eyang Sokromo 5 tahun yang akan datang masih bisa seperti ini? Pertanyaan beratnya, apakah di tangan anak cucu kita generasi milenial yang disebut Gen Z gitu, yang sudah terpengaruh dengan era digital itu, apakah masih bisa kumpul seperti ini kan gitu? Bukankah mereka sekarang suruh kumpul saja susah? Suruh diajak mau pergi aja susah. Lebih senang di dalam kamar kan gitu kan, main sama HP-nya. Sehingga nanti saya khawatir 5 tahun lagi sawalannya modelnya video call saja atau lewat Zoom kan ya, seperti zaman Covid dulu. Nah ini makanya perlu dibuat acara seperti ini, dihadirkan anak-anak cucu kita, supaya apa? Besok mereka bisa meneruskan. Oh lebih enak kumpul bareng nih kan. Kalau kumpul bareng keluarga bisa saling mengenal satu sama lain. Ada kesulitan apa, insya Allah namanya keluarga, baik buruknya jeleknya
maupun bagusnya, semua keluarga itu ya tetap keluarga. Paling insya Allah bisa diajak saling gotong royong kan begitu. Tadi alhamdulillah saya lihat ada yang keliling dana sosial. Itu tujuannya buat apa? Nah, gitu. Pasti buat kebaikan. Pahalanya buat siapa? Ya buat diri kita lagi kembali kan gitu. Buat yang kita yang sudah meninggal dunia semua dapat pahala. Nah, seperti inilah yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti mereka sama-sama terah, sama-sama keluarga saling tidak kenal. Bahkan mohon maaf, saling acuh, nggak mau kenal tuh lebih parah lagi. Cuek, nggak mau, udah, pokoknya ya sana-sana saya, udah lulu gue. Nah ini yang repot. Ya maka alhamdulillah saya ucapkan selamat pada panjenengan semuanya yang masih mau kumpul ikut acara seperti ini dalam rangka ya memperkuat kembali ya hubungan ukhuwah keluarga sesama terah yang sokro. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mau mengilustrasikan ya saat ini godaan setan setelah puasa yang paling berat yang harus kita jaga itu adalah guyub rukun kita ya. Karena sekarang bikin orang guyub rukun itu susah. Kalau bikin orang geger lebih gampang. Nggih mboten? Saya mau kasih tahu bagaimana cara setan menipu kita sehingga kok sesama keluarga kadang gampang gegeran. Jangankan sama tetangga, sama-sama satu keluarga saja bisa gegeran. Nah, kalau mau tahu caranya, saya perlu bantuan Bapak Ibu semua. Saya coba mengilustrasikan, okay? Coba semuanya angkat tangan kanannya seperti ini. Monggo Bapak Ibu semua. Yang di pojok, yang di kanan kiri, sudah? Coba lihat saya, perhatikan saya, ikuti saya. Dengarkan saya, ikuti saya. Semuanya pegang janggut. Baleni ulang. Dengarkan baik-baik ya. Angkat tangan kanannya, ikuti, dengarkan saya, pegang janggutnya masing-masing. Monggo. Hah? Oke, sekali lagi. Biar mantep, tetapkan pilihan jenengan. Pegang angkat tangan kanannya, pegang janggutnya masing-masing. Sudah? Nah. Mana yang benar, Pak De? Ini jidat apa janggut? Jidat. Yang disuruh pegang apa? Janggut. Aku malah megang? Itulah zaman sekarang. Ya. Jadi kita kudu hati-hati. Terkadang, HP itu terutama bisa membuat pikiran kita keliru, ya kan? Yang tadinya salah kelihatan benar, pokoknya mutungan lah, ngambek, marahan. Tapi karena diundang acara sawalan, ya, jenengan berdua, orang yang berdua bermasalah ini datang, mau nggak mau salaman, saling minta maaf, minimal dipandu acara tadi ikrar sawalan, nggih bener? Alhamdulillah akhirnya berkah sawalan yang tadinya marahan menjadi baikan lagi. Coba kalau tidak ada acara ini, bisa mau kumpul? Susah, kadang gengsinya gede. Pokoknya aku nggak mau ketemu sama kamu, kan gitu ya. Pokoknya sampai mati aku nggak mau yang kebaikan sama kamu, kan begitu kan? Karena gengsi. Tapi karena ya bukan ngasih tausiah, tapi memberi oleh-oleh iman buat panjenengan semuanya. Saya pengen terah dari Eyang Sokromo ini semuanya mengamalkan satu amalan yang sangat sederhana, sangat simpel, tetapi ini inti ajaran Islam. Kita mohon maaf, kadang-kadang belajar Islam ini terlalu keduwuran, ketinggian. Belajarnya masalah jihad, aduh jangan yang berat-berat dulu. Belajarnya masalah fikih, belajar masalah bahasa Arab, terlalu berat. Belajar Islam itu dari yang paling ringan saja dulu. Bahkan mohon maaf, ini yang mau saya ajarkan jenengan ini ajaran yang remeh-temeh. Apa Bu? Remeh-temeh. Tapi insya Allah kalau jenengan bisa ngamal damai. Ya, damai di keluarga, damai di masyarakat, damai pokoknya di mana-mana. Apa? Ya, ajaran ini bukan buatan saya, tapi yang disampaikan Kanjeng Nabi. Sebetulnya Islam itu apa sih kok?
ketoke jenenge ajaran Islam itu dikaitkan sama sesuatu isi abot-abot gitu ya. Yang berat-berat, yang susah-susah, yang sulit-sulit, itu tidak benar. Islam itu ajaran yang mudah, gampang, praktis, simpel. Salah satu yang ditinggalkan oleh umat Islam adalah saat ini ajaran yang mau saya sampaikan ini. Apa itu? Saya mau tanya sebentar ya. Ini supaya sebagai tes. Pak, sebentar. Pak Tejo, yang jenengan tahu Islam itu satu kalimat aja. Apa, Pak? Islam itu kebaikan, menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan. Boleh. Siapa lagi? Bapak? Islam itu kedamaian. Ibu mana ibu-ibu? Ibu apa Bu Islam itu? Menjaga silaturahim. Benar semua. Benar semua, ya. Tapi kalau ditanya dari Leopo, mesti kan bukan porsinya ya. Wah, aku jadi ustadz kok. Nah, itu 3 jawaban ini saya mau sampaikan satu hadis. Yang ini yang mau saya kasih tahu jenengan biar jenengan amalkan. Hadis ini hadis yang jarang dibahas sama ustadz. Karena ustadz-ustadz kebanyakan bahas masalahnya apa, sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Hadis ini bunyinya begini. Al-muslimun, artinya orang Islam itu, gampangnya ya, man salimal muslimin, adalah orang yang bisa memberi jaminan keselamatan. Ya, jangan kalau beli barang, beli mobil, mesti tanya dong, garansi barang elektronik misalnya kan, ada garansinya nggak? Beli HP ada garansi nggak? Ya, penting nggak garansi itu? Penting. Sama, Islam juga punya garansi. Maka kata Nabi, orang Islam itu adalah orang yang bisa memberi garansi keselamatan, jaminan keselamatan kepada sesama muslim. Jadi Pak Tejo harus bisa memberikan jaminan keselamatan sama Pak siapa? Pak Supatmin. Pak Supatmin harus bisa memberikan garansi keselamatan buat Pak Giono. Pak Giono harus bisa memberikan garansi jaminan keselamatan kepada Pak Warju. Begitu seterusnya. Ya. Jaminan keselamatan apa kan begitu. Nah, panjangan hadisnya ini ya kan, al muslimun man saliman muslimin minal lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang bisa memberikan jaminan keselamatan kepada sesama muslim dari kejahatan mulutnya dan tangannya. Coba saya ulang lagi, tolong dipahami. Orang Islam itu adalah orang yang bisa memberikan jaminan keselamatan kepada orang Islam yang lain dari kejahatan mulutnya dan tangannya. Pernah dengar ajaran seperti ini, Pak? Coba jujur, Pak. Belum. Kenapa jarang dibahas? Padahal ini hadisnya sahih. Kenapa orang tidak ingin Indonesia ini damai? Pengennya Indonesia itu gegeran. Makanya ajaran-ajaran seperti ini jarang disampaikan. Jadi ternyata jadi orang Islam itu, Bapak Ibu, selain silaturahim, selain berbuat baik, selain apa tadi? Menyebarkan kedamaian, harus bisa memberikan jaminan keselamatan buat orang lain. Keluarganya, ya, tetangganya, saudara-saudara yang lain, masyarakatnya. Dari apa? Dari kejahatan mulutnya dan tangannya. Pertanyaannya, memangnya Pak Tejo mulutnya sama tangannya jahat? Insya Allah enggak. Tapi berpotensi jahat tidak? Tidak. Terlalu jujur ya. Tapi sajane, ya, mulut dan tangan kita itu adalah 2 hal yang berpotensi bisa melakukan kejahatan. Mulut contohnya apa? Ibu-ibu nih biasanya. Apa Bu contoh kejahatan dari mulut Bu? Nah, ngerasani orang. Nah, tuh apalagi? Apalagi? Ngerasani orang terus? Fitnah, terus? Apalagi? Menyebarkan kejelekan orang, mencari-cari kejelekan orang. Luar biasa banyak. Jahat nggak itu? Gampang nggak kita seperti itu? Mudah sekali. Ya. Tangan, sekarang tangan. Kejahatan tangan apa? Ini ngetik pakai apa? Lo Pak Tejo gawe status tonggone kesinggung kok bilang nggak jahat katanya.
Dia tuh tadi bilang nggak jahat loh. Padahal bikin status jari tangan tuh. Gak buatan? Ya, Pak D pasang status, ya tetangga sebelahnya marah. Gua apa nyinggung aku gitu. Padahal niatnya mungkin tidak, tapi orang lain bisa ya setan gepeng gitu kan. Ini tangan, itu yang baru HP. Belum yang lain ya, misalnya kejahatan tangan itu ya kita menyakiti orang lain ya kan. Kemudian kita menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Maka mulut dan tangan ini kata Rasulullah harus bisa kita jaga, bahkan harus bisa memberikan jaminan keselamatan. Jangan sampai tetangga kita, keluarga kita itu tersakiti, terzolimi, merasa terancam karena gara-gara mulut dan tangan kita. Gimana kira-kira Eyang Sokromo bisa tidak mengamalkan ajaran ini? Bisa, betul. Ya, selama apa? Selama kita tiap hari mau muhasabah. Apa muhasabah? Mau mengkoreksi diri kita. Duh ya Allah, enggak ya. Kok saya kalau bikin status kayak gini kayak toy nanti ada yang tersinggung kan? Nggak usah. Ya. Jangan kan gitu ya. Mendingan status kita yang bikin orang seneng kan gitu ya, yang bikin orang malah suka kan gitu ya. Apa status yang bikin orang seneng? Ya mungkin dari apa namanya yang berkaitan dengan agama dan lain sebagainya. Tapi kadang serba susah, bukan cuma orang lain. Lawang istrinya itu bikin status memang niatnya nyinggung suaminya kan gitu. Suami yang baik adalah wah ini dia. Yang suka memberi yang apa namanya memberi jajan lebih pada istrinya kan gitu. Ternyata mau nyinggung suaminya karena pelit misalnya kan gitu ya. Nah ini harus kita jaga ya Bapak Ibu. Itulah Islam, kelihatannya simple, sederhana. Tapi kalau kita mau amalkan ini, insya Allah tidak ada keluarga yang gegeran, tidak ada tetangga yang gegeran, tidak ada orang yang saling menyakiti satu sama lain, hidup damai, guyup rukun. Ya, barangkali itu saja, tidak usah panjang-panjang yang bisa saya sampaikan. Intinya satu, ya, yang pertama adalah acara seperti ini tolong dijaga, dipelihara, dan diteruskan di bulan-bulan yang akan datang. Karena ini acara yang sangat bagus, yang bisa menyelamatkan generasi penerus kita. Yang kedua, yang terpenting setan itu paling takut sama yang namanya ajaran silaturahim. Maka kalau tidak ada acara seperti ini, belum sempat kumpul, jenengan saling kunjung mengunjungi, satu sama lain, walaupun tidak bulan Syawal, di bulan apapun lah. Sebulan sekali agendakan, oh saya mau silaturahim ke tempat Eyang A atau ke tempat Pak D, ke tempat Bude dan lain sebagainya. Pokoknya selama masih ada kesempatan silaturahim, segera silaturahim, jangan tunda-tunda. Yang ketiga ya, harus mau mengamalkan ajaran yang tadi, memberikan jaminan keselamatan buat orang lain ya, supaya tidak merasa terancam karena mulut dan tangan kita. Oke, bismillah, mudah-mudahan Eyang Sokromo semuanya menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf lahir batin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.